Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Yan Arthur, SPD MPD, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Syed Satriana dengan NIM 15036211074. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya tentang analisis model dan strategi pembelajaran. Untuk mata pelajaran di SMK dalam ranah PTB, saya memilih teknik gambar bangunan dengan kompetensi dasar mengidentifikasi dasar-dasar gambar teknik. Untuk mata pelajaran gambar teknik merupakan mata pelajaran yang mempelajari tentang bagaimana membuat gambar teknis yang memiliki standar tertentu. Nah, untuk isi konten dari mata pelajaran gambar teknik itu sendiri meliputi dasar-dasar gambar teknik, yang meliputi pengenalan simbol-simbol gambar teknik, standar-standar gambar teknik, jenis-jenis gambar teknik, alat-alat gambar teknik. Lalu ada teknik gambar 2 dimensi dan 3 dimensi, meliputi teknik gambar dengan menggunakan peralatan gambar seperti pensil, penggaris, dan seterangan. Selain itu, juga mempelajari teknik gambar 3 dimensi dengan menggunakan perangkat lunak seperti AutoCAD dan SketchUp. Untuk perspektif meliputi teknik menggambar objek dalam perspektif yang benar, termasuk teknik menggambar dengan 1 titik, 2 titik, dan 3 titik. Untuk proyeksi meliputi teknik memproyeksikan gambar 3 dimensi ke dalam gambar 2 dimensi, seperti proyeksi ortogonal dan proyeksi isometrik. Lalu ada simulasi yang meliputi teknik menggambar benda yang rumit, seperti simulasi benda berputar atau benda yang terbuka. Lalu ada pemrograman komputer yang meliputi teknik memprogram perangkat lunak, CAD atau CAM yang digunakan dalam gambar teknik untuk pembuatan produk. Nah, dalam mata pelajaran gambar teknik, siswa juga akan mempelajari keterampilan dan konsep dasar tentang bagaimana membuat gambar teknis yang akurat dan efisien, termasuk kemampuan untuk memahami dan membaca gambar teknis yang sudah dibuat. Siswa akan belajar untuk memperhitungkan toleransi dan fitur-fitur lainnya pada gambar teknis, untuk memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Untuk strategi atau model pembelajaran yang cocok dalam mata pelajaran gambar teknik, yaitu pelajaran berbasis proyek atau project based learning, di mana siswa diberikan proyek nyata untuk membuat gambar teknis seperti membuat rancangan bangunan atau desain denah tertentu. Model pembelajaran ini dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan praktis dan memahami bagaimana gambar teknis digunakan dalam dunia nyata. Prasetyo dan Rahmatullah pada 2019 mengungkapkan bahwa model pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan hasil belajar dan keterampilan siswa dalam bidang teknik gambar bangunan. Dalam model ini, siswa diberikan proyek atau tugas nyata untuk merancang dan menggambar rencana bangunan, sehingga siswa dapat memahami konsep gambar teknik secara lebih mendalam dan mengaplikasikannya dalam situasi nyata. Model pembelajaran berbasis proyek memiliki keuntungan seperti meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kreativitas. Project based learning juga memerlukan siswa untuk menggunakan keterampilan berpikir kritis dan kreativitas untuk menyelesaikan proyek mereka. Siswa harus mengumpulkan informasi, menganalisis masalah, merencanakan solusi, dan mengevaluasi hasil akhir dari proyek mereka. Dalam proses ini, siswa belajar untuk menjadi lebih mandiri dan memperoleh keterampilan yang diperlukan dalam lingkungan kerja. Lalu untuk sintaks pembelajaran dari strategi atau model pembelajaran dan mata pelajaran yang saya pilih, yaitu pembelajaran berbasis proyek dan mata pelajaran gambar teknik, yaitu menentukan proyek yang akan dikerjakan oleh siswa, seperti membuat rancangan, denah, atau produk tertentu. Lalu memberikan pengenalan mengenai standar gambar teknik yang harus dipatuhi dalam membuat gambar teknis. Lalu yang ketiga, mengajarkan teknik-teknik dasar gambar teknis yang diperlukan dalam membuat proyek, seperti teknik gambar 2 dimensi dan 3 dimensi. Lalu mengajarkan cara membaca gambar teknis yang telah dibuat dan diperhitungkan. Lalu memberikan waktu untuk siswa mengerjakan proyek secara mandiri atau dalam kelompok. Yang ke-8, memberikan umpan balik tentang hasil gambar teknis yang telah dibuat oleh siswa, baik dalam bentuk kritik maupun pujian. Menjalankan manfaat dari hasil pembelajaran ini seperti kemampuan siswa untuk membuat gambar teknis yang akurat dan efisien, serta memahami bagaimana gambar teknis digunakan dalam dunia nyata. Untuk langkah-langkahnya,
Ada persiapan untuk menjelaskan tujuan dan sasaran pembelajaran yang akan dicapai dengan modul pembelajaran yang berbasis proyek ini. Lalu mengumpulkan informasi tentang proyek atau tugas yang akan diberikan kepada siswa. Lalu menyiapkan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek seperti alat gambar teknik, perangkat lunak, atau bahan baku. Lalu step kedua adalah pelaksanaannya, memperkenalkan proyek atau tugas yang diberikan kepada siswa, lalu memberikan panduan dan contoh tentang bagaimana membuat gambar teknis yang akurat dan sesuai dengan standar, memberikan waktu dan ruang bagi siswa untuk bekerja sendiri atau dalam kelompok dalam menyelesaikan proyek. Yang terakhir, memberikan umpan balik dalam bimbingan kepada siswa selama proses pembelajaran. Lalu, step ketiga adalah evaluasi. Mengevaluasi proyek atau tugas yang telah diselesaikan siswa dengan memperhatikan tingkat akurasi dan ketepatan teknis dalam menggambar. Lalu yang kedua, memberikan umpan balik yang konstruktif dan rekomendasi untuk perbaikan ke depan. Dan juga melakukan refleksi bersama siswa tentang proses pembelajaran dan hasil yang telah dicapai. Untuk argumen dan pendukungnya, dalam mata pembelajaran berbasis proyek, siswa diberikan proyek atau tugas nyata yang harus diselesaikan dalam lingkungan yang otentik, di mana hal ini memungkinkan siswa untuk memahami dan mengaplikasikan konsep gambar teknik secara lebih mendalam. Contohnya, siswa dapat diminta untuk merancang dan menggambar desain produk atau bangunan yang sesuai dengan standar gambar teknik. Dalam model pembelajaran berbasis proyek, siswa diharuskan untuk berpikir kreatif dan inovatif. Untuk data pendukung penerapan model pembelajaran berbasis proyek pada mata pelajaran gambar teknik juga didukung oleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa model pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pelajaran teknik dan teknologi. Ini menurut Kose tahun 2018 dan Uzun Boylu tahun 2017. Selain itu, menurut Faizal dan Rahmawati pada tahun 2021 menyatakan bahwa model pembelajaran berbasis proyek dapat digunakan dalam pembelajaran teknik gambar bangunan. Dalam model ini, siswa diberikan tugas untuk merancang dan menggambar rencana bangunan sesuai dengan standar gambar teknik. Siswa juga diharuskan untuk bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas tersebut, sehingga dapat meningkatkan keterampilan kerjasama dan kepemimpinan dari siswa tersebut. Nah, meskipun project based learning ini nih memiliki banyak keuntungan, tetapi juga terdapat tantangan dan kendala yang harus dihadapi dalam penerapannya. Nah, pada mata pelajaran gambar teknik seperti waktu yang dibutuhkan lebih lama. Project based learning memerlukan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan proyek daripada mata pembelajaran lainnya. Hal ini karena siswa perlu memperhatikan banyak hal dalam proses pembuatan proyek, seperti merancang, mempersiapkan bahan, menggambar, dan membuat model. Kendala waktu ini dapat menjadi masalah bagi siswa yang memiliki jadwal padat. Kesulitan dalam menyelesaikan proyek dalam project based learning juga memiliki tingkat kesulitan yang bervariasi tergantung pada kemampuan siswa. Nah, namun terdapat kemungkinan bahwa siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan proyek, terutama jika proyek tersebut memiliki tingkat kesulitan yang tinggi begitu. Mungkin begitu saja ya pemaparan daripada saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.